Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang JK2 dan sekaligus produknya, itu mengenai tentang jiwa kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama oleh saya sendiri, Hadi Jabar, yang kedua oleh Rian Rizky Gusama, yang ketiga oleh Tri Wahyuni, yang keempat oleh Tahza Tanzia, yang terakhir dan yang kelima itu Sita Nursadah. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh saudari Sita Nursadah. Dipersilakan. Next slide. Oke, baik. Terima kasih Saudara Hadi Jabar. Slide selanjutnya yaitu Value Proposition Canvas. Apa sih Value Proposition Canvas? Value Proposition Canvas adalah sebuah alat yang bisa membuat value proposition menjadi terlihat, nyata, dan menjadi lebih mudah untuk didiskusikan dan juga dilaksanakan. Menurut Osterwalder, Wigner and Bernada tahun 2014. Nah, pada dasarnya Value Proposition Canvas merupakan satu alat untuk memahami bagaimana melihat perilaku konsumen. Nah, dengan metode ini akan membantu bisnis menghasilkan produk yang menarik bagi konsumen. Jadi singkatnya, jika kita ingin mengetahui perilaku konsumen, maka kita harus menggunakan Value Proposition Canvas ini. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tahza Tanzia Sari. Baik, terima kasih untuk Saudari Sita Nursadah. Selanjutnya adalah Dessert Happy. Dessert Happy adalah salah satu bisnis yang menjual berbagai makanan penutup yang terdiri dari bahan vegetarian. Produk makanan ini memiliki varian rasa yang lezat dan juga bergizi yang membuat hari-harimu menjadi lebih happy setelah mengkonsumsinya. Dan juga makanan manis juga bisa menjadi obat pereda sakit atau analgesik alami, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga memberikan efek bugar bagi tubuh. Karena saat itu pula tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu merasakan lebih bersemangat dan senang. Dengan begitu, kerja di rumah juga terasa menyenangkan. Ngemil dessert secukupnya bisa bantu jaga mood sekaligus daya tahan tubuh. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tri Wahyuni. Baik, terima kasih Saudari Tahza Tanzia Sari. Selanjutnya ini ada slide tentang all about product. Nah, ini ada logo. Sekali lagi, tadi yang sudah dibahas oleh Kakak Tahza, kenapa kok kita mencetus nama Dessert Happy? Nah, kalau kita lihat dari makna happy itu tersendiri, itu kan senang ya teman-teman, kita bahagia. Jadi, kami bertujuan agar siapapun yang menikmati atau mengkonsumsi dari produk kami ini, itu merasa happy. Karena dessert sendiri ini merupakan salah satu makanan penutup yang mana orang-orang bisa menikmatinya dengan jiwa yang senang begitu, dengan perasaan yang gembira atau bahagia gitu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri yang ingin check out atau mengorder, di sini ada 2 alih-alih yang kita terak ya. Yang pertama ada website @happydessert. Di sana banyak varian yang memang seandainya teman-teman ada yang mau order atau ada yang mau check out, boleh banget dilihat-lihat dulu di website kami. Kalau memang sudah fix ingin mengorder, boleh menghubungi nomor WhatsApp yang telah tertera di logo kami ini, yakni nomornya +12345078890. Nah, gitu teman-teman. Kemudian dessert happy ini merupakan dessert yang dicetus atau didirikan pada tahun 2022. Untuk foundernya tersendiri, ini ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Tri Wahyuni, saya sendiri. Kemudian ada Rian Rizky Gusama, ada di Jabar, ada Sita Nursadah, dan juga ada Tahza Tanzia Sari. Selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh Rian Rizky Gusama. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan komposisi. Sebelum saya menjelaskan komposisi, di sini ada 2 produk. Yang pertama salad buah, yang kedua puding buah. Untuk bahan-bahan dari salad buah, yang pertama buah-buahan, susu, mayones, dicampur jadi satu menjadi saus salad. Yang terakhir keju untuk topping salad. Yang terakhir puding buah. Puding buah bahan-bahannya yaitu susu,
puding, agar-agar, gula, buah-buahan. Next, selanjutnya. Selanjutnya ini ada value proposition canvas. Di sini ada dua bagian ya teman-teman. Yang pertama ada customer profile. Nah, yang di sampingnya ini ada value proposition. Yang customer profile ini yang bulat ya teman-teman. Kalau yang kotak itu namanya value proposition. Baik, kita akan membahas dari customer profile terlebih dahulu, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada customer jobs, yang kedua ada gains, dan yang ketiga ada pains. Apa itu customer job? Customer job ini merupakan salah satu hal yang mempermudah cara konsumen untuk men-check out produk kami. Ya, yang pertama boleh pesan dulu karena kami menyediakan pre-order. Jadi order dulu, pesan dulu, baru nanti melakukan pembayaran yang nantinya akan kita kirim sesuai dengan alamat yang tertera gitu. Yang kedua ada gains. Kami menyediakan produk yang sangat bergizi dan juga sehat ya tentunya teman-teman. Kemudian harganya juga terjangkau dan kemasannya pun menarik. Yang selanjutnya ada pains. Pesanan terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena kalau kita melihat dari produk kita tersendiri ini sebenarnya tidak tahan lama. Ya. Maka dari itu kita membatasi pesanan agar tidak membludak yang nantinya akan mengakibatkan produk kami ini cepat basi. Nah, makanya kita batasi pesanan atau produk yang ya. Kemudian selanjutnya ini gain creator, maaf. Yang ketiga ada pain relievers. Yang pertama ada product and service. Kira-kira product and service itu apa sih? Nah, product and service yang terdapat dalam bisnis kita ini merupakan menjual sebuah produk makanan sehat dengan bahan yang berkualitas dan harga terjangkau. Kemudian gain creatornya kita memilih atau menggunakan bahan premium. Apa itu bahan premium? Tentunya bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang sehat, bahan-bahan yang bergizi. Kemudian yang kedua, kita menyediakan produk ini menggunakan packaging yang sangat cantik, yang menarik, yang tentunya dapat menarik konsumen untuk mengorder produk kita itu tersendiri. Yang terakhir ada pain relievers. Nah, yang pertama ini ada meningkatkan jumlah produk. Karena tadi pains-nya kan produk tidak tahan lama. Kemudian di pain relievers-nya, pesanan terbatas ya kalau dari pain-nya. Kemudian kita bahas di pain relievers, meningkatkan jumlah produk. Untuk apa? Untuk menanggapi atau komentar dari konsumen itu tersendiri, kita meningkatkan jumlah produk dengan cara kita mendikitkan buah yang cepat basi. Itu salah satunya. Yang kedua, menggunakan box ice. Seperti apa? Jadi kotak yang isinya ada es, kemudian salad atau puding itu tersendiri kita taruh di box ice agar sesuai dengan suhu yang ada di box itu tersendiri. Jadi nggak cepat layu buahnya atau puding dan agar dia nggak cepat meleleh. Nah, makanya kita pakai box ice untuk meratakan atau menyamaratakan ya suhu dari produk kami itu tersendiri begitu. Nah, yang ketiga kita pakai memisahkan bahan makanan dengan saus. Ya kan kalau salad yang kita ketahui ya teman-teman, yang bikin cepat basi selain buahnya udah nggak layak, saus itu tersendiri, saus dari saladnya, susunya. Jadi kita punya ide bagaimana caranya agar produk tahan lama. Kita memisahkan bahan makanan kita dari saus itu tersendiri. Jadi sausnya nanti kita pakai klip, plastik klip ya teman-teman. Nah, nanti bahan makanannya ada di oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Gus. Terima kasih. Oke, di sini ada Gustainus model tanpa. Nah, sebelum saya menjelaskan key activities, value proposition, dan cost structure, saya ingin menjelaskan pengertian dari key activities. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Yang kedua, value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Intinya adalah value proposition membuat produk atau layanan sebuah perusahaan berbeda dengan kompetitor lain.
Yang terakhir yaitu cost struktur. Cost struktur mengacu pada jenis dan proporsi dari biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh bisnis. Biaya variabel adalah biaya yang mengalami perubahan seiring dengan tingkat perubahan produksi. Untuk kiat tipis, ada yang pertama stok bahan, yang kedua menggunakan bahan berkualitas, yang ketiga pemasaran, promosi produk, dan update produk di sosial media. Yang terakhir distribusi. Untuk value proposition yaitu dalam puding buah ini menggunakan bahan-bahan seperti buah-buahan seperti kiwi, anggur, stroberi, buah naga, sehingga puding buah ini kaya akan gizi dan dapat menyehatkan badan. Untuk struktur yaitu ada puding, agar-agar, buah-buahan, susu kental manis vanila, mayones, dan keju. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sita Nusada. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Rian. Selanjutnya yaitu key research. Yang pertama yaitu dari dessert type ini mengandung antioksidan. Yang kedua yaitu sebagai makanan diet. Nah, teman-teman di sini dessert type ini bisa banget nih buat orang yang untuk diet. Selanjutnya dapat menstabilkan kolesterol dan dapat melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mencegah dari penyakit kardiovaskular. Nah, selanjutnya yaitu revenue stream. Nah, pendapatan dari Happy Dessert ini yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa aja sih? Yang pertama yaitu keuntungan bagi pembisnis ini yaitu dapat bersosialisasi. Yang kedua yaitu keuntungan bagi konsumen, dapat menyehatkan tubuh. Nah, selanjutnya kemajuan dan perkembangan bagi bisnis usaha dan dapat memperoleh menyediakan kebutuhan bagi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, dan juga menciptakan lapangan kerja. Dan terakhir menunjukkan keberadaan perusahaan. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Hadi Jabar. Oke, next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Dari 4 poin ini saya akan jelaskan beberapa lebih jelas lagi. Yang pertama key partners, yaitu partners itu mitra utama kami gitu. Kunci dari mitra utama kami itu marketplace, yaitu ya tadi kita buka di di kayak Shopee Food, Gojek, Grab gitu, otomatis kita ada namanya pelatihan ya. Pelatihan untuk bagaimana membuka marketplace di sana dan bagaimana harganya, bagaimana dan sebagainya gitu. Yang kedua reseller di sini kami ini mengkontribusikan oleh para customer gitu. Customer bisa dijual kembali gitu reseller. Lalu influencer ini kita bisa dari para tokoh atau artis yang kita endorse atau mungkin juga influencer di sini para customer gitu, para pelanggan yang sudah mengikuti atau merasakannya secara langsung gitu. Mana manfaat daripada produk kami dari salad maupun buah gitu, puding gitu maksudnya ya. Dan supplier bahan-bahan. Nah, kita kan menggunakan bahan-bahan premium dan bahan-bahan paling berkualitas tinggi dan bagus. Nah, kita juga menjadi mitra utama kami nih. Yang kedua, customer segment, bagian pelanggan. Nah, kita nih untuk memasarkannya itu kepada semua kalangan gitu, dari usia 1 tahun atau 2 tahun. Cuman 1 tahun 2 tahun ini kan sepertinya masih menyusui ya. Ya mungkin 3 atau 2 tahun dan sampai dewasa usia lansia bisa mengonsumsikannya. Yang kedua itu hotel. Yang ketiga itu restoran. Atau mungkin kita juga bisa naruh-naruh di warung-warung kelontong gitu. Dengan harga yang juga terjangkau. Cuman itu terbatas ya. Lalu yang ketiga itu customer relationship. Kita memiliki kontak batin gitu atau mungkin hubungan baik kepada para pelanggannya, yaitu dengan beberapa program, yaitu aktif di media sosial, yaitu di Instagram, Facebook, atau di YouTube, atau di TikTok juga, untuk hubungan kami gitu, untuk memasarkan produk juga. Yang kedua, untuk konten media sosial yang menarik. Nah, kita juga akan memberikan edukasi tentang makanan sehat, pola hidup sehat gitu, yang sesuai dengan produk kami. Begitu juga banyaklah tentang hal-hal yang berhubungan dengan makanan sehat dan pola hidup sehat.
Dan di sana juga ada orang-orang ahli gitu, baik dari makanan maupun para dokter gizi atau dokter. Terus diskon bulanan 12 atau 11 dan juga kita ada diskon setiap pekan sekali, itu setiap Jumat Berkah. Nah, itu terakhir channel. Itu kita menggunakan media sosial di sini, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, dan WhatsApp juga. E-commerce kita hanya di GoFood, Gojek, dan GoFood gitu. Lalu kita juga punya toko secara online gitu, secara offline gitu, atau gerai lah. Itu alamat sudah tersedia di website kami atau di media sosial kami gitu, dan juga kita terkadang juga mengadakan bazar offline juga. Nah, itu aja sih yang saya sampaikan dari penjelasan dari 4 poin ini. Selanjutnya presentasi ini saya serahkan kepada yang terakhir ya, yaitu oleh saudari Tahlia Tanziah. Dipersilakan next slide. Baik, terima kasih untuk Saudara Hadi Jabar. Yang terakhir, penutupan. Cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.